Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di sore hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Yang penting bukan duda berjaka atau ludah naga. Rame nih saat ini ya teman-teman ya. Tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di sore kali ini teman-teman. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk market capnya kenaikannya cukup luar biasa, cukup mantap jiwa sekitar 4,39%. Di sini untuk fair and greed-nya masih berada di level 70-an, tapi ada presentasi kenaikan 2 poin ya, 73 kali ini teman-teman, 72 maksudnya ya. Kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin teman-teman ya, saat ini berada di area 43.142-an. Oke, mengalami kenaikan sekitar 488% ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk altcoin juga cukup positif ya, hampir merata teman-teman, mengalami recover gitu ya kan. Mengalami titik balik lah, diberi napas sedikit. Dan mungkin teman-teman yang udah dapat income, udah dapat cuan ya, saya sarankan untuk taking profit dulu teman-teman ya, untuk take profit dulu sedikit gitu teman-teman, antisipasi lah ketika ada penurunan, setidaknya kita sudah ambil momentum gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi tentang Bryce. Oke, kita lihat dulu untuk real chartnya ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat untuk real chart daripada Bryce ya, ini dalam time frame weekly nih teman-teman ya, dia akan membuat di area support di level 2258, atau dia akan masuk kembali ke zona ini teman-teman ya. Jadi ada dua potensi, dia akan bertahan di situ atau dia akan kembali lagi ke zona sini gitu teman-teman, yaitu di area sini ya. Kayak kita beri marking dulu antara garis line hijau sama line hitam ini ya teman-teman. Akankah dia kembali masuk ke range ini kembali, atau dia akan membuat area support barunya di area 2257 atau di area 224-an lah ya, seperti itu. Ini dalam time frame weekly loh, bukan daily. Kalau kita lihat dari daily-nya dulu ya. Untuk di daily teman-teman ya, dia sedang setway atau konsolidasi di level 2257 ini teman-teman, dan semoga saja dia nggak masuk lagi ke range bawah ini ya teman-teman, antara range batas atas dan range batas bawah, yaitu garis hijau sama garis hitam ini. Semoga saja dia nggak masuk lagi ke situ. Kalau masuk lagi ke situ ya otomatis dia untuk mengalami kenaikan mungkin butuh perjalanan yang cukup panjang kembali. Tapi kalau dia konsolidasi di level saat ini, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, di area 28 sampai 3 lah, kepala 3 ini bakal kecebol teman-teman, seperti itu ya. Akan tetapi di sini ada sedikit fakta yang cukup unik yang teman-teman juga harus ketahui ya. Oke, kita langsung saja bahas. Nah, di sini langsung diangkatlah oleh tim Bryce-nya sendiri ya teman-teman, di mana di sini temukan kekuatan Bitgert Exchange. Oke, dia menyenggol Bitgert Exchange-nya lagi, di up kembali nih. Ini cukup positif sebenarnya ya. Kembali disenggol setelah sekian lama dari tim officialnya Bitgert ini nggak nyenggol exchangernya, walaupun exchange-nya juga jalan gitu teman-teman ya. Di mana keamanan bertemu dengan kecepatan. Oke, berdagang dengan percaya diri di platform yang kuat, aman dan secepat kilat, plus nikmati keuntungan nol biaya. Nah, tingkatkan pengalaman perdagangan Anda dengan Bitgert, masa depan transaksi kripto yang aman dan lancar. Oke, jadi di sini kalau kita lihat swift secure trading with zero fee. Oke ya, fast safety. Nah, jadi di sini menariknya gini teman-teman ya. Setelah sekian purnama ya, exchanger Bryce ini nggak pernah disenggol gitu oleh akun resmi daripada Bitget Bryce ini, karena memang udah ada akun exchange-nya sendiri, mungkin seperti itu ya. Akan tetapi teman-teman saja, exchange Bryce ini lahir sampai saat ini kan belum ada pembaruan UI-nya. Memang di dalam roadmap V3-nya itu sudah dijelaskan teman-teman. Akan tetapi ya gini, kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan exchanger sebelah nih, yang notabene kalau berbicara tentang listing itu lebih unggul tim sebelah. Kalau kita bicara tentang kelahiran dari exchange tersebut, lebih unggul daripada Bitget Bryce ya. Jadi antara Groovecoin teman-teman dan Bryce, oke ya. Jadi kedua aset ini ya, cuman minusnya di Groovecoin itu terjadi redominasi ya, atau apa ya,
bisa dikatakan pengurangan supply, imbasnya ke holdernya juga kena gitu. Tapi kalau kita berbicara exchange-nya teman-teman lebih maju daripada Bryce ya. Ini bicara fakta, bicara jujur teman-teman. Kenapa seperti itu? Satu, dari desain UI-nya, dari tampilannya ya, dari fiturnya lebih lengkap exchanger yang dikeluarkan oleh timnya Groove. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, perihal pelistingan koin-koin yang udah masuk ke dalam exchangernya Groove itu jauh lebih banyak dibandingkan koin yang listing di dalam platformnya Bitgetprice ya teman-teman ya. Dan di sini fitur-fiturnya lebih lengkap Groove. Groove itu udah ada fitur futurnya ya, kalau Bryce kan belum. Terus di sini ya kita bicara sesuai fakta teman-teman ya. Exchanger Bryce itu udah ada gitu ya, desain yang sama gitu teman-teman. Dan notabene kalau nggak salah duluan yang sebelah ini yang keluarin gitu kalau nggak salah teman-teman ya, kayak gitu. Nah, jadi semoga saja teman-teman, semoga saja nanti di V3 benar-benar terupdate lah. Kalau kita lihat memang ini umurnya udah lumayan ya kan, sejak dia lahir sampai saat ini belum ada updatean tentang UI-nya, tampilannya, fiturnya gitu belum ada. Mungkin kalau tim Bryce ini benar-benar fokus gitu ya, fokus ke dalam exchange-nya, ini akan cukup positif teman-teman terhadap kinerja daripada altcoin-nya gitu teman-teman. Apalagi nanti ketika ada fitur kayak di exchange besar lah ya, ketika ada aset yang mau masuk nanti harus hold price, nanti dapat reward dan sebagainya kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya akan menjadi langkah awal yang positif ketika memang tim Bryce ini benar-benar fokus gitu terhadap exchangernya ya. Semoga saja nanti di V3 ya, roadmap V3-nya benar-benar diupdate kembali gitu teman-teman. Bukannya saya mau ngejelekin Bryce atau apa, enggak, tapi kita bicara fakta data ya. Saya tetap hold Bryce kok, tenang saja ya. Nah, yang berikutnya yang tak kalah menarik teman-teman ya. Ini cukup menarik karena apa? Bryce pembaruan portal staking baru. Nah, memperkenalkan portal staking Bryce ya baru nih. Nah, jadi akan ada portal untuk melakukan staking Bryce teman-teman ya. Cuman portalnya dari mana kita belum dikasih tahu ya. Mungkin notabene di sini dijelaskan pokoknya di bulan ini gitu ya kan, di bulan ini akan diumumkan gitu teman-teman. Jadi di sini kami sangat gembira mengumumkan bahwa pengembang platform inovatif ini telah berhasil diselesaikan dan saat ini sedang menjalani pengujian yang ketat. Oke. Jadi tanggal peluncuran sudah dekat, dijadwalkan pada bulan ini. Dengan platform ini Anda akan memiliki kesempatan untuk mempertaruhkan token Bryce kalian ya kan, dan Anda akan mendapatkan reward atau hadiah berupa token BIF teman-teman ya. Dan bagian terakhir terbaiknya yang dimana di sini sistem stakingnya ya teman-teman, tidak ada periode penguncian. Nah, jadi sewaktu-waktu kalian bisa unstack ini gitu teman-teman ya. Jadi ketika saat ini gini ya, kalian melakukan staking hari ini ya, tiba-tiba 2-3 hari kemudian kok harga Bryce naik tinggi gitu, kalian bisa unstack lalu menjualnya gitu. Nah, simpelnya seperti itu, memberi Anda kebebasan untuk mempertaruhkan atau melepaskan taruhan Anda Bryce kapan saja. Oke. Jadi bersiaplah untuk memaksimalkan penghasilan Anda dengan mudah dan fleksibel gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan intinya katanya sih, kalau nggak salah ya di akhir-akhir bulan ini teman-teman akan ada announcement tentang ini gitu teman-teman ya. Semoga saja. Dan banyak yang bertanya juga sebenarnya tentang Bryce ya terhadap saya, Bang. Kenapa Bryce ngeluarin banyak event seperti marketing ya, seperti ini, seperti itu, pokoknya banyak lah yang dikeluarkan bla bla bla, tapi kok harganya stagnan ya. Ya ini teman-teman yang saya bilang ya, supply and demand juga bermain di sini teman-teman ya. Jadi ketika memang ada event, ada apa, tapi kalau demand nggak masuk ya sama aja bohong, nggak akan ada kenaikan harga kayak gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang bisa ngerakin harga ya kalian-kalian ini semua, pemain-pemain cryptocurrency semua. Ketika mereka masuk ya kan, demand masuk dengan jumlah besar ya otomatis harga akan tergerak naik. Tapi ketika memang nggak apa ya, kurang peminatnya ya, harganya akan cenderung seperti ini. Kalau kita berbicara jujur teman-teman ya, sebenarnya kalau dari segi progres, segi kinerja Bryce ini cukup positif, bagus gitu loh ya. Standar lah kalau kita berbicara tentang tujuannya, ini bagus gitu teman-teman. Cuman apa, peminatnya sedikit ya, mungkin karena adanya kontrak sell, adanya ini, adanya itu gitu teman-teman ya. Jadi kurang ketertarikan para bandar, para cukong gitu ya. Mungkin nanti ketika memang Bryce ini udah dilirik banyak bandar, dilirik banyak cukong ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya ini akan membawa presentasi positif juga bagi Bryce ya, seperti itu. Cuman
kalau ditanya, banyak yang bertanya, Bang, apakah beras ini bisa ke Rp1? Ada yang bertanya seperti itu juga. Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, sangat-sangat mungkin beras ini ke Rp1, teman-teman, mengingat apa, supply yang udah di burn juga udah melebihi 50%, notabene sekitar 60% lah ya. Kalau tim beras ini benar-benar sesuai janji gitu ya kan, sesuai janjinya apa yang diomongin, bahwasanya selama 34 bulan kalau nggak salah ya, supply daripada beras ini akan di burn 99% kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah, kalau salah mau dikoreksi. Ketika janji itu benar-benar terpenuhi, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini akan membawa nilai plus, nilai lebih bagi beras itu sendiri gitu teman-teman ya. Dan semoga saja teman-teman, semoga saja ya dalam waktu dekat lah ya, suara-suara dari komunitas, suara-suara dari holdernya itu notabene bisa dipertimbangkan lah ya, mungkin untuk mengurangi kontrak selnya yang saat ini memang sudah dikurangin ya kan, dari 30 billion menjadi 20 billion, dan semoga saja teman-teman di bawah 10 billion gitu ya untuk kontrak selnya ya, jangan tinggi-tinggi gitu lah ya. Dan mungkin nanti bisa terintegrasikan portal burn di dalam BRC20-nya. Ini juga akan menarik, dan semoga saja startupnya yang dulu pernah ada bisa aktif kembali. Karena apa, itu sangat positif teman-teman ketika startup tersebut ada gitu ya kan. Dulu transaksi harian di Bryce itu cukup tinggi loh di blockchainnya, tapi ketika startup itu udah nggak ada, udah nggak jalan, itu transaksi mulai menurun. Kenapa? Karena nggak melahirkan token-token baru lagi gitu. Waktu itu kan sempet rame itu ya kan, ngelahirin token-token baru, ngeluarin project-project baru, sempet rame. Makanya transaksi yang ada di BRC20 waktu itu juga rame, berbondong-bondong nih orang-orang yang memiliki token beras di BEP20, mereka nge-bridge ya ke BRC20, dipindahkan ke koin aslinya gitu teman-teman. Tapi saat ini ya mau gimana ya, semoga saja itu aktif kembali teman-teman, karena itu positif ya. Dan menurut saya pribadi nih ya, untuk beras sendiri ke depannya mungkin kalau cost Rp1 sangat-sangat bisa teman-teman. Jadi ya tetap dior dulu, disclaimer dulu teman-teman ya, sebelum beli gitu ya. Intinya kuatkan mental, psikolog kalian juga harus diperkuat ya. Dan salam cuan.